Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup ini. Dan sebelum kami aktivitas lain, kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian dan penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu, urapi hidup kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, cermin dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai ayat yang terakhir atau ayat 27. Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai 27. Peringatan dan ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu. Sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukitnya di putih senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawa. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negev sudah ditutupi gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila dia angkat menjadi kepalamu? Orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar, bukankah kesakitan akan menyegap engkau sepertinya hal seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semua ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Etia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan hamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Inilah nasibmu bagimu yang telah kukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu, jinamu dan ringkikmu, pesundalamu yang mesum. Di atas bukit-bukit dan di padang-padang aku sudah melihat perbuatan yang kecil. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Suatu peringatan yang disampaikan melalui Yeremia. Yeremia hanya alat Tuhan untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel. Di mana peringatan yang dikatakan pada ayat 15? Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Tuhan memperingati bangsa Israel, jangan tinggi hati. Kenapa? Ini kesombong. Kenapa? Merasa bisa. Dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia tidak mengandalkan Tuhan sebagai Allahnya yang dipercaya, yang disembah, tapi dia andalkan dengan kekuatan daripada berkat. Bukan saja tinggi hati, bahkan kesombongannya luar biasa. Sebagaimana ayat 17, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, ya, tinggi hati dan kesombongannya membuat siapa? Yeremia sebagai nabi Allah, dia menangis melihat bangsa Israel yang tidak mau bertobat kepada Tuhan.
dan tidak mau bertobat, dia menangis. Maka dikatakan tadi pada ayat 15, jika kamu tidak mau mendengarkannya, maka aku menangis di tempat yang tersembunyi. Menangis melihat bangsa Israel tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Tuhan, karena masa ini tinggi hati sombongnya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan ku bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tepat. Dan Yeremia melihat bahwa dia tidak mau diperingati, dan apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak mau diperingati, dan satu ketika mereka dibawa ke Babel, ke Babel. Ya, saat itu zaman Yeremia, Tuhan memakai dia sebagai alat di mana untuk merosotkan bangsa Israel. Di mana saat itu diperingatkan oleh Yeremia, ternyata dia tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Yeremia sebagai nabi Allah yang menangis melihat penderitaan, di mana putri karena bangsa Israel akan dibawa ke Babel. Dan apa yang dialami dan dilihat oleh Yeremia benar-benar terjadi. Dan saat ketika kerajaan Yehuda ini dihancurkan oleh Babel dan dibawa diangkut, mereka harus mengalami penderitaan 70 tahun karena Tuhan sendiri. Tapi bagi kita tidak perlu kesusahan penderitaan karena kebodohan kita, tidak. Tapi kita cukup peringatan buat disampaikan oleh Tuhan buat kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diperingati, dinasihat oleh firman Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan Allah. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, sering peringatan disampaikan oleh hamba Allah. Melalui firman Allah, banyak kali manusia cuek, tidak memperhatikan sebagaimana apa yang dia alami bangsa Israel. Dia tidak memperhatikan nasihat firman Tuhan, dan satu ketika firman Tuhan digenapi, dan ternyata dibuang ke Babel karena pulangnya sendiri. Yeremia sebagai nabi Allah yang menangis, dan banyak kami sebagai anak-anak pun menangis melihat manusia yang tidak mau bertobat. Oh, malah biarlah kami yang hadir bahwa memanyakan doa syafaat buat bangsa negara kami Indonesia, buat mereka yang sudah jauh dari Tuhan, mereka yang sudah undur dari Tuhan, yang tidak mau bertobat, malah doa-doa syafaat yang kami naikkan ke Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan berlaku buat bangsa kami Indonesia, anugerah Tuhan berlaku buat saudara kami yang sudah jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami akan cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu ibadah pun terpapar firman. Kami hanya mengandalkan Tuhan, keluarga kami andalkan dia benar-benar misi. Kau pelihara, engkau juga pelihara Tuhan kami. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja di garis depan, yang berjuang untuk berperang melawan virus corona, bisa sehat yang prima, yang dapat Tuhan pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara hikmat yang dari Tuhan. Kau berikan secara luasa sehingga mereka bisa mengatasi virus corona dengan mudah karena Kau berikan kecerdasan. Dan kami yang sebagai warga negara mau taat sebab pemerintah ada wakil Allah Tuhan, semua itu demi kebaikan kami semua sebagaimana Roma 13 ayat 40. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, yang cinta Dia katakan amin.